untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanyalah aku keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Salah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Silakan duduk. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah kau Tuhan, sungguh indah kau samamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu dengan Bapa. Hari ini kami mau bersekutu. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Kami ingin merasakan ketenangan di dalam-Mu ya Tuhan. Sungguh indah kau Tuhan Yesus. Sungguh indah kau Tuhan. Selamanya. Saudara, hanya dekat Allah saja kita tenang. Ada amin? Mari bersama-sama katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bilang ke kanan kiri saudara, hanya dekat Allah saja kamu tenang. Sekarang mari bersama katakan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, saya percaya tidak ada yang lain dapat memberikan ketenangan yang sempurna. Ada banyak orang merasa dengan banyak uang, dengan kedudukan, dengan harta benda bisa merasa tenang. Tetapi pada saat hari ini, satu hari kedua kita lewati, kita merayakan hari raya Imlek, ya. Dan hari ini awal daripada masa tenang, di mana sebentar lagi negara kita akan melakukan pesta demokrasi, pemilihan umum untuk presiden dan calon-calon legislatif yang ada. Maka mari, biar semua kita yang ada, semua saudara juga yang ada, dimanapun saudara berada, yang menyaksikan tayangan, rekaman dari channel YouTube saya ini, ingat bahwa hanya Allah yang dapat memberikan ketenangan bagi kita. Ada amin? Tidak bisa uang, tidak bisa harta, apalagi kedudukan, jabatan. Semuanya itu bisa hilang,
bisa lenyap seketika. Bisa musnah. Hari ini, saudara yang datang beribadah di rumah Tuhan gereja ini, saya katakan bahwa apa yang saudara lakukan hari ini adalah satu tindakan yang baik, yang sangat baik. Sama-sama katakan sangat baik. Karena apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan dengan beribadah hari ini, berarti kita mau datang kepada Allah. Kita mau menerima ketenangan yang daripada Allah. Saudara, mari supaya kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Tidak hanya di dalam gereja saja, tetapi di rumah saudara juga saudara bisa menyembah Tuhan, beribadah. Berarti di rumah saudara juga pasti ada ketenangan. Amin. Dimanapun saudara berada, di dalam pekerjaan saudara, di dalam perjalanan, dimanapun itu, jikalau Allah ada beserta engkau, God with us, Immanuel, berarti ada ketenangan itu. Ada amin. Sumber segala ketenangan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Allah Jehovah Shalom, yang memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, hai semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini, kenapa orang tidak bisa tenang dalam hidupnya? Kenapa orang tidak bisa tenang? Dia panik. Satu penyebab mengapa orang tidak bisa tenang, karena mereka mempunyai beban yang berat. Beban ekonomi, beban keluarga, beban persoalan sekolah, kuliah, dan anak-anak sebagainya. Hari ini Tuhan Yesus telah berfirman. Tuhan Yesus telah berkata kepada setiap kita lewat Injil Matius pasal 11 ayat 28. Hai semua kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Hidup ini tanpa Yesus letih, saudara. Hidup ini tanpa Yesus berat. Saudara-saudara yang sudah menjalani hidup ini mungkin 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saudara jalani dengan letih lesu, dengan berat, beban yang berat sekali. Hari ini terimalah Yesus. Terimalah Tuhan Yesus. Datanglah pada Yesus. Segala beban berat dalam hidupmu, segala keletihan, itu akan diangkat Yesus. Itu akan dilenyapkan, digantikan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ada ketenangan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Percayalah saudara, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Bahwa Tuhan Yesus ingin sekali bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya kita boleh berkata, kita boleh bernyanyi seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Setiap minggu kita bersekutu, beribadah, berfellowship seperti ini. Saudara dimanapun, sebagai tubuh Kristus, datanglah ke gereja yang terdekat. Atau datanglah beribadah ke gereja di mana saudara bisa digembalakan. Di mana saudara bisa merasakan damai sejahtera. Saudara bisa berfellowship sesama tubuh Kristus, sesama jemaat Tuhan. Para hamba Tuhan juga bisa berfellowship bersama di dalam satu persekutuan hamba-hamba Tuhan mungkin. Saling mendoakan, saling meneguhkan. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Mari biarlah kita berfellowship
Nah, secara pribadi saudara juga di rumah saudara. Dalam jam saat teduh saudara pagi setiap hari. Bisa juga saudara merasakan dekat dengan Tuhan. Bisa juga bersekutu dengan Tuhan. Dengan berdoa, baca Alkitab. Setiap hari jalan kita jalani pun. Kemanapun kita pergi. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu. Nyanyikan. Bersekutu dengan